Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi teknologi dan keamanan cloud computing dari mata kuliah cloud computing dengan dosen Bapak Bima Ramadan Paradadin Palavi, STMT. Next. Selanjutnya di sini saya Jeleka Putri, Salsabila Permata Dewi, Fitratul Mukhlisyah, Zakwan Aditya, dan Femas Alfarisi. Untuk materi yang akan dibahas yaitu arsitektur cloud computing, infrastruktur as a service, platform as a service, software as a service, on-premise service, dan containerization. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu arsitektur cloud computing. Jadi, arsitektur cloud computing itu adalah struktur teknologi yang mendukung pengiriman layanan komputasi melalui internet, mencakup front-end, back-end, dan juga jaringan. Next. Komponen-komponen arsitektur cloud computing itu meliputi dua komponen. Yang pertama yaitu ada front-end, yang kedua ada back-end. Nah, front-end sendiri itu adalah antarmuka pengguna, baik itu berupa browser, aplikasi desktop, ataupun mobile. Sedangkan back-end yaitu server, database, layanan penyimpanan, dan juga pengelola sumber daya. Nah, di sini ada model deployment cloud. Terdiri dari 4 model deployment cloud. Yang pertama yaitu private cloud, yang kedua yaitu public cloud, yang ketiga ada hybrid cloud, dan yang keempat ada community cloud. Nah, yang pertama yaitu private cloud. Untuk private cloud sendiri yaitu layanan cloud eksklusif untuk satu organisasi. Dikelolanya sendiri ataupun pihak ketiga. Nah, cocok untuk keamanan tinggi dengan regulasi yang ketat. Contohnya seperti OpenStack, VMware Private Cloud. Next, untuk public cloud. Nah, layanan ini disediakan ke publik oleh penyedia pihak ketiga. Dari segi kelebihannya yaitu hemat biaya. Contohnya seperti Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Service, atau yang disebut dengan AWS. Dan yang ketiga ada hybrid cloud, merupakan kombinasi private dan juga public cloud. Menyimpan data sensitif di private dan data umumnya itu disimpan di public. Nah, hybrid cloud ini cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan yang fleksibel. Contohnya seperti IBM Hybrid Cloud dan juga Azure Stack. Next yaitu Community Cloud. Nah, untuk Community Cloud ini dibagikan antar organisasi dengan kepentingan serupa, misalnya seperti pemerintahan dan juga rumah sakit. Kelebihan Community Cloud ini yaitu hemat biaya bersama dan juga pengelolaan kolektif ataupun pihak ketiga. Oke, apa itu infrastruktur as a service? Infrastruktur as a service adalah singkatan dari IaaS, yaitu layanan cloud yang menyediakan infrastruktur seperti TI virtual seperti server, storage, dan jaringan yang bisa diakses secara fleksibel melalui internet. Next, fitur dari IaaS yang pertama yaitu pengguna memiliki kontrol penuh atas infrastrukturnya. Bisa mengelola OS, aplikasi, dan datanya sendiri. Biaya mengikuti pemakaian atau dikenal dengan sistem pay as you go. Next, contoh dari IaaS yang pertama yaitu Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud. Kemudian yang kedua ada Google Compute Engine. Dan yang ketiga ada Microsoft Azure Virtual Machine. Next. Lalu apa itu Platform as a Service atau PaaS? PaaS adalah layanan cloud yang menyediakan platform untuk mengembangkan, menguji, dan menyebarkan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastrukturnya secara langsung. Next, fitur dari PaaS yang pertama adalah
fokus pada pengembangan aplikasi, lalu mendukung deployment otomatis, dan yang ketiga mengurangi beban dan mengelola server atau memanajemen sistem. Next. Next. Contoh dari PES yang pertama ada Heroku, Google Apps Engine, dan Azure Apps Service. Oke, selanjutnya yaitu adalah Software as a Service atau biasa disebut dengan SaaS. Software as a Service adalah model layanan cloud computing di mana perangkat lunak tidak perlu diunduh atau dipasang secara langsung di perangkat pengguna, seperti laptop, PC, atau smartphone. Sebaliknya, aplikasi berjalan di server milik penyedia layanan, dan pengguna hanya perlu koneksi internet dan browser atau aplikasi ringan untuk mengaksesnya. Next. Selanjutnya yaitu adalah fitur dari software as a service. Yang pertama tidak perlu instalasi, jadi cukup buka lewat browser atau aplikasi, tidak perlu pasang software di komputer. Yang kedua yaitu ada akses dari berbagai perangkat, jadi bisa digunakan di laptop, smartphone, tablet, dan lainnya. Yang ketiga yaitu update otomatis dari penyedia layanan, jadi pengguna tidak perlu mengurus pembaruan karena dilakukan langsung oleh penyedia. Next. Untuk contoh dari software as a service sendiri, yang pertama yaitu Workspace, seperti Docs, Sheets, dan Gmail. Yang kedua yaitu Microsoft 365, seperti Word, Excel, dan Outlook. Yang ketiga yaitu ada Dropbox, Zoom, dan Canva. Selanjutnya adalah on-premise server. Apa itu on-premise server? Server fisik yang berada di lokasi organisasi dan dikelola secara penuh oleh pengguna. Next. Untuk fitur on-premise yaitu kontrol penuh oleh organisasi, biaya awal dan pemeliharaan tinggi, cocok untuk data sensitif, dan skalabilitas terbatas. Next. Untuk perbandingan on-premise versus cloud, yaitu di sini terdapat fitur lokasi di bagian on-premise di kantor ataupun lokal, cloud computing jarak jauh atau cloud. Untuk fitur biaya di bagian on-premise tinggi di awal, di bagian cloud computing berbasis langganan. Untuk keamanan, on-premise kontrol penuh, bagian cloud computing tergantung vendor. Skalabilitas pada on-premise terbatas, pada cloud computing sangat fleksibel. Next. Oke, berikutnya ada containerization. Containerization adalah metode membungkus aplikasi dan dependensinya ke dalam satu unit terisolasi yang disebut container. Oke, next berikutnya. Di sini berikutnya ada teknologi kontainer, Docker. Yang pertama alat kontainerisasi paling populer. Yang kedua Kubernetes, platform orkestrasi kontainer. Oke, next. Berikutnya ini ada perbandingan kontainer dan versus VM atau virtual machine. Yang pertama di dalam aspek beratnya, kontainer itu lebih ringan, kalau virtual machine itu masih lebih berat. Yang kedua di bootingnya kontainer itu lebih cepat, kalau virtual machine itu masih lambat. Terus ketiga di aspek isolasinya, kontainer itu di level aplikasi, kalau virtual machine itu di level OS. Oke, next. Terus berikutnya ini ada manfaat kontainer. Yang pertama yaitu portabilitas, kedua efisiensi sumber daya, yang ketiga mudah kalahkan, yang terakhir cocok untuk pengembangan microservice dan proses CI atau CD. Oke, next. Terus ini berikutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Di bagian kelebihannya pertama yaitu ada skalabilitas tinggi, yang kedua efisiensi biaya, terus akses global, pemeliharaan lebih ringan, terus ada dukungan otomatisasi. Berikutnya di bagian kekurangannya, yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet, yang kedua isu privasi dan keamanan data, terus yang terakhir biaya jangka panjang dapat meningkat.
Oke, next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.